3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam YouTube channel saya, Fuad Husain Akbar. Alhamdulillah, hari ini saya telah menyelesaikan video part yang kedua yang berjudul Cara Cepat Membuat Latar Belakang Masalah. Kalau Anda tertarik dengan judul ini, silahkan Anda subscribe, di like, comment, and share. Terkadang kita sebagai penulis mendapat kendala pada saat ingin menyusun latar belakang masalah. Banyak pertanyaan-pertanyaan besar yang kemudian muncul dalam benak kita ketika ingin menyusun satu latar belakang masalah dalam penelitian. Apa sih sebenarnya yang harus ditulis dalam latar belakang masalah? Bagaimana cara membuat latar belakang masalah dengan cepat? Kalau kita tidak dapat menyusun satu latar belakang masalah dalam penelitian dengan baik, maka tentu saja akan menyulitkan kita untuk melangkah ke tahapan selanjutnya dalam suatu penyusunan naskah ilmiah. Sehingga perlu saja kita jelaskan cara cepat membuat suatu latar belakang masalah, sehingga orang atau pembaca dengan mudah memahami apa yang menjadi isi tulisan kita, cukup dengan membaca latar belakang masalah yang sudah kita susun. Sebagai pendahuluan, dalam latar belakang tentu saja akan menginformasikan pembaca tentang topik yang sedang kita teliti. Ya, yang sedang kita teliti atau sedang kita bahas tentunya. Nah, latar belakang ini terdiri dari informasi tentang masalah-masalah apa saja yang diketahui dan penelitian yang telah kita lakukan dan tentu saja akan kita laporkan. Umumnya, latar belakang ini memberikan informasi tentang konteks, dapat juga mengemukakan apa yang menjadi motivasi peneliti untuk melakukan penelitian. Selain itu, dapat juga mendefinisikan poin-poin kunci dan pertanyaan penelitian, serta tentu saja dapat mendeskripsikan struktur dari keseluruhan teks. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan tentu saja memberikan temuan atau kesimpulan yang menonjol dari studi yang dipublikasikan sebelumnya. Kemudian, penulis menjelaskan hal apa saja yang belum diteliti, pertanyaan yang belum terjawab, dan masalah yang belum terselesaikan dari topik tersebut. Hal ini umumnya dapat dinyatakan dengan mengacu pada kurangnya literatur tentang masalah tersebut, ya, dengan memberikan informasi mengenai temuan-temuan penelitian yang tentu saja bertentangan dari berbagai studi. Keterbatasan penelitian juga yang dilakukan sebelumnya atau dengan menyebutkan apa saja perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ahli yang berada di bidangnya masing-masing. Ada salah satu ahli berpendapat bahwa latar belakang itu harus mencakup tujuan apa dilakukannya penelitian dan menjelaskan gambaran singkat dari permasalahan. Sumber literatur dan istilah pencarian utama atau keywords itu tentu saja harus bisa diuraikan. Latar belakang tidak hanya akan menyajikan topik utama, tetapi juga akan membuat pernyataan tentang mengapa kita melakukan penelitian tersebut. Nah, latar belakang biasanya terdiri dari 4
bagian yang berbeda. Yang pertama, berbicara tentang apa pentingnya penelitian tersebut. Kemudian di bagian kedua, membahas tentang penelitian yang ada sebelumnya dan mengapa penelitian tersebut tidak memuaskan. Kemudian bagian yang ketiga, itu membahas penelitian baru yang tentu saja akan menyempurnakan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan biasanya di bagian keempat ini merupakan deskripsi dari permasalahan utama yang ada pada penelitian tersebut. Bagian latar belakang masalah itu bisa saja menjelaskan suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang kemudian ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut. Fakta dan data yang mendukung itu kemudian harus dicantumkan. Banyak orang mengalami kesulitan dalam mengemukakan atau menjelaskan atau memutuskan apa saja yang akan dimasukkan dalam latar belakang masalah. Tentu saja ini menjadi masalah tersendiri. Ya. Hasil-hasil penelitian apa yang perlu dikutip, mana yang akan memberikan dalam latar belakang masalah, dan mana yang tentu tidak perlu. Ya. Tentu saja jawabannya cukup mudah. Hanya bahan-bahan yang mengarah kepada hipotesislah yang akan digunakan. Bahan-bahan tersebut disusun tentu saja menurut urutan yang logis. Nah, informasi latar belakang tentu saja akan memperluas poin-poin utama yang dinyatakan dalam satu makalah atau laporan kita, tetapi bukan fokus utama makalah. Informasi latar belakang yang memadai tentu saja membantu pembaca untuk menentukan apa pemahaman dasar tentang masalah penelitian yang sedang kita selidiki, dan tentu saja untuk meningkatkan kepercayaan pada kualitas keseluruhan analisis dan temuan kita. Oke, sekarang kita akan berangkat dari pengertian latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun secara sistematis, tentu saja berkenaan dengan fenomena atau masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Masalah terjadi saat harapan ideal akan sesuatu hal itu tidak sama dengan realita yang terjadi. Tidak semua masalah adalah fenomena dan menarik. Masalah yang fenomenal adalah saat menjadi perhatian banyak orang dan dibincangkan di seluruh kalangan atau di seluruh lapisan masyarakat. Latar belakang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ini ingin diteliti. Ya. Pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoritis maupun dari sisi praktis. Latar belakang masalah tentunya berisi informasi tentang suatu masalah dan atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar mudah untuk ditindaklanjuti dalam suatu penelitian tentunya. Ya, termasuk hal-hal yang melatar belakanginya. Latar belakang masalah juga dapat berisi tentang sejarah atau peristiwa-peristiwa
yang sedang terjadi pada suatu proyek penelitian. Tetapi dalam peristiwa itu nampak adanya penyimpangan-penyimpangan dari ya tentu saja standar yang ada, baik standar keilmuan maupun dalam bentuk aturan-aturan. Dalam latar belakang ini, tentu saja peneliti harus melakukan analisis masalah, ya, sehingga permasalahan ini kemudian akan menjadi jelas. Melalui analisis masalah ini, tentunya peneliti harus dapat menunjukkan adanya suatu penyimpangan dan menuliskan ya mengapa hal ini perlu untuk dilakukan penelitian. Penelitian yang dilakukan semestinya berangkat dari adanya suatu permasalahan. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa permasalahan itu ketika adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Nah, tentu saja dengan adanya permasalahan yang didengar dan dialami oleh peneliti, itu untuk segera diketahui jawabannya. Tolak ukur penelitian itu kemudian baik atau tidak dapat dilihat dari cara peneliti mengungkapkan permasalahan dalam suatu latar belakang masalah. Apabila di dalam latar belakang ditemukan uraian tentang kesenjangan, ya, maka itu salah satu ciri-ciri latar belakang yang baik. Ya, di samping itu tentu saja latar belakang yang baik itu dapat dilihat dari cara menata ya alur pikirnya. Jadi tidak bisa tidak teratur, harus ada alur pikirnya. Apakah paragraf yang dibuat melompat-lompat ataukah runtut? Ya tentu saja kita sudah pahami bersama bagaimana satu paragraf yang baik, ya tentu saja ada keterkaitan antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Bagaimana alur yang baik? Ya tentu saja alur yang baik itu seperti dengan alur piramida terbalik, ya biasa disebut dengan istilah deduktif. Maka dapat dikatakan bahwa suatu latar belakang masalah tersebut baik, di mana paragraf awal dimulai dari dengan menjelaskan ya secara umum yang tidak lepas dari tentunya judul yang sudah kita tentukan. Kemudian paragraf berikutnya tentu lebih mengarah ke permasalahan. Ya, dan yang terakhir beberapa paragraf tentu saja akan mengupas secara lengkap apa yang menjadi topik penelitian. Ya, tentu saja masalah penelitian yang dipilih dan mengapa penelitian ini kita lakukan tentunya. Nah, tentu saja yang saya bisa simpulkan dalam slide ini ya latar belakang yang baik itu ketika adanya keruntutan dilihat dari piramida terbalik itu sendiri atau bersifat deduktif. Kemudian tentu saja kita sudah bisa menjelaskan atau sudah nampak apa yang menjadi kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang menjadi realitas. Kemudian ya adanya tentu saja penulis sudah berhasil untuk melakukan kupasan secara mendalam tentang masalah-masalah penelitian. Dan yang lain yang terakhir tentu saja komponennya adalah ada alasan ya mengapa melakukan penelitian ini dijadikan alat analisis data penelitian pada sejumlah data berikut. Setelah kita mengetahui apa yang menjadi definisi latar belakang masalah, tentu kita juga harus memahami apa yang menjadi fungsi latar belakang masalah.
Yang pertama tentunya berfungsi menetapkan konteks penelitian yang akan dilakukan, ya, atau penelitian yang dilakukan. Kemudian, hal ini dilakukan dengan mendiskusikan, ya, literatur penelitian utama yang tentu saja relevan dengan eh, penelitian kita dan meringkas pemahaman kita saat ini tentang masalah yang akan kemudian kita teliti. Kemudian fungsi yang kedua adalah menjelaskan, ya, tujuan penelitian dalam bentuk tentu saja hipotesis, ya, atau pertanyaan atau masalah yang akan diteliti. Dan tentu saja fungsi yang lain tentu menjelaskan secara singkat alasan dilakukannya penelitian, ya, dan jika memungkinkan hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut. Nah, tentu saja dari kesemuanya ini struktur latar belakang itu kemudian dapat dianggap sebagai segitiga terbalik, ya, atau biasa disebut dengan istilah piramida, piramida terbalik. Bagian terluas di atas itu mewakili informasi yang bersifat umum dan berfokus spesifik pada penelitian yang dilakukan. Atur informasi untuk menjadikan aspek yang lebih umum dari topik di awal latar belakang, ya. Lalu kemudian kita persempit ke informasi topik yang lebih spesifik yang memberikan konteks dan kemudian pada akhirnya sampai pada pernyataan tujuan dan alasan dilakukannya penelitian. Pada latar belakang juga tentu saja harus mengarahkan pembaca mengenai masalah terbaru, ya, dan pembaca tentu saja akan mengerti dari keseluruhan makalah walaupun tidak membaca secara utuh begitu. Nah, beberapa kesalahan-kesalahan umum dalam penulisan latar belakang masalah, ya, termasuk tentu saja memberikan informasi yang tidak perlu kepada pembaca, ya. Banyak sekali hal-hal yang atau informasi yang tidak perlu mereka ketahui namun kita masukkan dalam latar belakang masalah. Kemudian tentu saja ada kecenderungan kita membesar-besarkan pentingnya penelitian ini, ya. Ini juga, ya, terkadang akan membuat semakin tidak jelas apa yang menjadi latar belakang dalam masalah penelitian kita karena ada kesan untuk membesar-besarkan penelitian masalah dalam penelitian ini. Kemudian tentu saja peneliti atau penulis gagal menjelaskan jawaban dari rumusan masalah. Nah, itu semua yang terkadang menjadi kesalahan-kesalahan umum dalam menulis latar belakang masalah dalam suatu penelitian. Nah, selanjutnya adalah penjelasan tentang prinsip latar belakang masalah. Bagian dari latar belakang masalah menjelaskan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa, ya, yang menjadi apa yang ingin dicapai atau diketahui dalam pelaksanaan penelitian tersebut, ya. Fakta dan data yang mendukung tentu saja juga harus dicantumkan. Banyak orang atau peneliti atau penulis mengalami kesulitan dalam memutuskan apa saja yang harus dimasukkan dalam latar belakang masalah. Nah, hasil penelitian yang perlu dikutip, ya, mana yang akan diberikan dalam latar belakang masalah dan mana yang tidak perlu, ya, seperti yang saya dijelaskan di awal tadi. Ya, dalam latar belakang masalah
setidaknya memuat hal-hal, ya, ada beberapa hal-hal yang harus dimuat. Yang pertama adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi perhatian kita untuk dijadikan sebagai suatu latar belakang. Ya, itulah yang disebut dengan latar belakang faktual atau mengidentifikasi masalah yang relevan. Kemudian harus juga termuat informasi kasus, ya, baik secara langsung lewat pengamatan di masyarakat maupun lewat buku-buku referensi misalnya, ya, dan hasil-hasil penelitian yang sejenis misalnya. Nah, inilah yang disebut latar belakang teoritis, ya. Peneliti menghubungkan kasus yang satu dengan kasus yang lain, ya. Bagaimana kasus-kasus kontemporer itu berhubungan dengan kasus-kasus terdahulu, dan bagaimana hubungan antara teori-teori yang dapat menjelaskan fenomena perubahan tersebut dari waktu ke waktu. Dan bisa juga berupa landasan problematik yang berisi berbagai persoalan yang akan dijawab dalam bab-bab selanjutnya. Latar belakang memberi alur berpikir sehingga tentu saja mempermudah peneliti untuk mensistematikan persoalan yang ingin dipecahkan. Ya, setiap masalah yang akan dijawab sebaiknya diutarakan sebagai problematik yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Hal-hal yang perlu dikemukakan dalam latar belakang masalah adalah mengapa peneliti memilih isu tersebut, ya. Apa kegunaan penelitian tersebut untuk kepentingan praktis dan kepentingan teoritis, ya. Agar peneliti dapat menyusun latar belakang penelitiannya dengan baik, maka harus membekali diri dengan memperbanyak informasi tentang isu penelitiannya, baik yang berdimensi praktis maupun yang berdimensi teoritis. Seorang peneliti dengan isu motivasi kerja harus dapat menjelaskan mengapa dia memilih isu tersebut, apa akibat positif yang bisa ditimbulkan dari penelitian dari isu tersebut. Kemudian dalam latar belakang peneliti bisa saja mencantumkan data atau pendapat orang lain guna memperkuat alasan penelitiannya, ya. Latar belakang masalah berisi argumentasi mengapa penelitian ini penting untuk kita lakukan, ya. Bisa juga menggambarkan situasi atau kondisi baik secara luas, ya, secara makro atau secara mikro, serta dilengkapi dengan tentu saja fakta dan data-data yang ada di lapangan, ya. Hal ini menunjukkan sebab-sebab muncul dan terjadinya masalah, ya. Dijelaskan juga antara apa yang seharusnya terjadi dan kenyataan yang ada, ya. Munculnya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang menjadi kenyataan. Kemudian mengemukakan juga kajian teoritis, ya, yang dibandingkan dengan fenomena-fenomena yang ada, sehingga penelitian ini menjadi menarik dan memberi manfaat yang besar dan memang penting untuk dilakukan, ya. Kenapa penting untuk dilakukan? Karena latar belakang permasalahan ini merupakan kunci dari sebuah proposal penelitian, ya. Karena logika penelitian dilakukan berdasarkan adanya fenomena problematik yang harus diatasi. Sehingga latar belakang tentu saja harus menunjukkan sistematika yang menjurus ke arah pemilihan suatu masalah tertentu. Nah, masalah tersebut tentunya yang penting dan menarik untuk kita lakukan, ya. Penelitian pada tahap ini, peneliti sudah harus dapat mengidentifikasi awal permasalahan utamanya serta faktor-faktor utama
yang menjadi penyebabnya. Pada kondisi ini, ya, sudah dapat diketahui variabel terikat atau variabel dependennya sebagai akibat dari variabel pengaruh atau variabel bebas atau variabel independennya. Ya, prinsip latar belakang masalah, ya. Informasi latar belakang masalah tentu saja memberikan pembaca konteks penting yang perlu, ya, yang diperlukan untuk memahami masalah penelitian, ya, bergantung pada topik yang dipelajari, ya. Bentuk kontekstualisasi itu dapat mencakup berupa yang pertama budaya. Bisa saja masalah disampaikan dalam perilaku yang dipelajari dalam kelompok orang tertentu. Ya, selain budaya, ekonomi juga, ya, dari atau terkait dengan sistem produksi atau pengelolaan kekayaan materi dan atau kegiatan-kegiatan lainnya. Bisa juga dalam perspektif historis, ya, waktu di mana sesuatu terjadi atau diciptakan dan bagaimana hal itu mempengaruhi cara penafsiran misalnya, atau pendekatan filsafat misalnya, ya, klarifikasi, ya, sifat esensial, ya, dari keberadaan atau fenomena yang berkaitan dengan masalah penelitian. Bisa juga bentuk fisik atau spasial, ya, yang tentu mencerminkan ruang di sekitar sesuatu dan bagaimana hal itu mempengaruhi cara Anda melihatnya. Nah, tentu saja politik juga menyangkut lingkungan di mana sesuatu diproduksi yang menunjukkan tujuan atau agenda publiknya. Bisa juga dari aspek sosial dan temporal, di mana sosial lingkungan orang yang mengelilingi ciptaan yang dituju, yang mencerminkan bagaimana orang di sekitar menggunakan dan menafsirkannya. Bisa juga dari perspektif temporal, tentu ini berkaitan dengan mencerminkan masalah atau peristiwa berkaitan dengan atau dibatasi oleh waktu. Nah, tentu saja informasi latar belakang juga dapat mencakup ringkasan suatu penelitian yang penting dan relevan, ya. Kuncinya adalah meringkas untuk pembaca apa yang diketahui tentang masalah penelitian, tentu sebelum dilakukan analisis, ya. Ini dilakukan dengan tinjauan umum literatur, ya, penelitian pada dasarnya, yang melaporkan temuan untuk menginformasikan tujuan dan sasaran yang akan ditulis. Nah, ini merupakan bagian yang terpenting karena bagaimana kita menyusun suatu latar belakang, ya. Nah, cara terbaik untuk menyusun latar belakang adalah dengan mengikuti beberapa langkah-langkah. Yang pertama adalah menentukan batasan penelitian. Yang dimaksud dengan menentukan batasan penelitian adalah tunjukkanlah bahwa penelitian yang bersifat umum itu penting, ya, menarik dan mempunyai masalah dalam berbagai hal, ya. Kemudian tentu saja memperlihatkan dan meninjau item penelitian sebelumnya di area tersebut, ya, apalagi kalau banyak tersedia. Kemudian selanjutnya adalah langkah temukan masalah, ya. Kita harus mampu menunjukkan celah dalam penelitian sebelumnya sehingga itu akan memperluas pengetahuan dari perspektif pembaca. Dan tentu saja menjelaskan inti dari penelitian berupa menguraikan tujuan atau menunjukkan apa yang menjadi kelebihan dari penelitian-penelitian yang terbaru ini. Ya, bisa juga kita membuat daftar pertanyaan atau hipotesis penelitian, kemudian menjabarkan apa yang menjadi value dalam penelitian ini, kemudian menunjukkan struktur makalah dalam penelitian. Bisa saja seperti itu. Nah, struktur atau kerangka dalam latar belakang masalah ini dapat membantu untuk membuat latar belakang secara tentu saja efektif dan efisien, ya, tanpa melewatkan step by step atau langkah demi langkah sebagai bagian memainkan peran penting dan laporan dan harus disajikan dengan pemikiran dan perhatian yang lebih mendalam. Ketika ditentukan
batasan penelitian, maka dapat memperlihatkan pentingnya topik penelitian yang akan kita lakukan dengan menemukan celah. Ya, dapat kita uraikan ruang lingkup masalah penelitian dan memasuki dialog-dialog atau ruang-ruang ilmiah. Ya, kemudian langkah terakhir adalah di mana dapat dijelaskan inti dari penelitian secara singkat. Ya, nah ketika langkah tersebut memungkinkan pembaca untuk meningkatkan minat mereka pada saat melakukan membuat latar belakang masalah dalam penelitian. Ya, selain ketiga landasan yang saya sebutkan di atas tadi, landasan teoritis, landasan faktual, dan landasan empirisnya, latar belakang juga ini dapat berisi tentang alasan rasional dan alasan esensial yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta atau data-data yang ada pada penelitian sebelumnya. Bisa juga berisi tentang gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana penelitian ini kemudian mengisi ketimpangan yang ada atau yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Ya. Bisa juga berisi kompleksitas masalah. Jika masalah ini dibiarkan dan akan menimbulkan dampak-dampak yang negatif, ya, bahkan dapat menghambat atau bahkan mengganggu atau mengancam. Bisa juga berisi tentang pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis. Ya, bisa juga berisi penjelasan singkat sebenarnya tentang kedudukan atau posisi masalah yang diteliti dalam ruang lingkup bidang studi yang ditekuni oleh peneliti. Nah, ini bisa saja menjadi isi dalam latar belakang masalah selain landasan yang saya jelaskan tadi di awal. Ya, tentu saja penyusunan latar belakang ini bisa kita jelaskan dengan cara bagaimana cara membuat latar belakang masalah. Ya, tentu saja dengan langkah-langkah seperti berikut. Biasanya kita membagi menjadi 3 bagian, ya. Di mana pada bagian awal latar belakang adalah coba kita memberikan gambaran secara umum tentang masalah yang akan diangkat secara umum saja. Dengan tentu saja mengacu pada model piramida terbalik, ya. Buat gambaran umum tentang masalah mulai dari yang sifatnya global, ya, sampai mengerucut fokus pada masalah inti, ya, atau objek serta ruang lingkup yang akan diteliti. Ya, mulai dari sifat global sampai kepada inti dari permasalahan yang akan diteliti. Nah, setelah kita selesaikan pada bagian awal, tentunya pada bagian tengah itu bisa kita isi dengan mengungkapkan fakta, bisa mengungkapkan fenomena, atau bisa mengungkapkan data-data, atau bisa mengungkapkan pendapat para ahli berkenaan dengan pentingnya masalah atau apa yang menjadi efek negatif jika tidak segera dilakukan penelitian. Nah, itu yang bisa kita lakukan atau tuliskan pada bagian tengah. Tentu saja pada bagian akhir ini kita isi dengan alternatif solusi, ya, yang bisa kita tawarkan, ya, yang bersifat teoritis ataukah bisa juga bersifat praktis, ya, dan akhirnya munculnya satu bisa saja judul atau rumusan masalah yang akan kita teliti. Nah, biasanya di bagian akhir latar belakang masalah ini akan muncul satu problem statement. Apa yang menjadi statement masalah kita sehingga kita ingin meneliti, ya, atau mengangkat judul yang ingin kita teliti, ya. Nah, kalau latar belakang masalah ini sudah bisa kita susun dengan baik, maka akan mudah untuk kita tentukan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini dapat membantu Anda
dengan cepat atau dengan mudah menyusun latar belakang masalah penelitian. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensinya. Sekali lagi saya ingatkan, kalau Anda tertarik dengan penjelasan saya, silahkan di-subscribe, di-like, komen, dan di-share. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.